Pertama, ya, kalau ibu ikut mengurus anak-anak itu, maka ibu disebut sebagai pengurus anak yatim. Jadi yang namanya anak yatim itu tentu salah satunya adalah anak dari saudara kita. Bahkan kalau kita mau berbuat baik kepada anak yatim, dianjurkan kepada yatiman dza maqrabah. Anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Itu yang paling afdol. Jadi kalau kita ngurus anak yatim, jangan jauh-jauh dulu, ya. Anda orang Garut, cari anak yatim di NTB, ya. Cari anak yatim di Aceh. Kenapa jauh-jauh? Lihat dulu di lingkaran keluarga Anda ada anak yatim tidak. Allah mengatakan yatiman dza maqrabah. Uruslah anak yatim yang ada dalam lingkaran dza maqrabah, itu lingkaran kekerabatan. Nah, apabila kita mengurus anak yatim, nah anak yatim ini tidak harus ada di rumah kita. Kalau ternyata dia masih ada ibunya, ya biarkan. Karena walau bagaimanapun anak itu butuh hubungan yang baik dengan ibunya. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Hadis riwayat Imam Bukhari. Aku dan yang mengurus anak yatim di surga itu begini, kata Nabi, sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu beliau merenggangkannya, ya. Nah, wa farraja bainahuma syai'an. Ini isyarat kalau dari telunjuk ke jari tengah nggak ada pembatas lagi, ya. Nah, ini betapa mulianya kita mengurus anak yatim. Apalagi ini yatim dari anak kakak Anda, ya. Tentu saja Anda perlu memberikan cinta dan kasih sayangnya. Seringkali orang nanya, Ustadz, sebenarnya saya itu yatim bukan Ustadz ya? Anak saya 3, ibu bapak saya sudah meninggal. Saya teh yatim enggak ya? Kalau kita lihat definisi, yang namanya yatim itu inqita'us sabiyyi an abihi qoblal bulugh. Yang namanya yatim itu seorang yang ditinggal wafat oleh bapaknya ketika belum balik. Itu aslinya anak yatim begitu. Jadi aslinya anak yatim itu inqita'us sabiyyi an abihi qoblal bulugh. Itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Maraghib. Yang namanya yatim itu orang yang ditinggal wafat oleh bapaknya ketika dia belum balik. Nah, atau kalau belum balik mah kecil banget ya, gitu. Ya. Kemudian ada pendefinisian berikutnya merujuk ke surat An-Nisa ayat 4. Yatim itu orang yang ditinggal bapaknya saat dia belum bisa mandiri. Nah, ini merujuk kepada ayat surat An-Nisa ayat 4. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim sampai dia sampai usia nikah. Maksud ujilah itu begini, Bu. Ibu tadi kan bertanya, kakak saya ini punya harta banyak. Kakak saya dan istrinya meninggal dalam kecelakaan. Ini hartanya bagaimana? Nah, di situ ada harta anak yatim. Maka berikan harta itu saat anak beliau, anak almarhum itu bisa mengelola harta. Yaitu saat dia dewasa bisa mengelola harta. Di ayat ini surat An-Nisa ayat 4 ada kata-kata hatta idza balagun nikah. Sampai mereka itu siap untuk menikah. Biasanya anak kalau siap untuk menikah ya relatif sudah dewasa cara berpikirnya. Ya memang kedewasaannya belum sempurna betul, tapi dia sudah bisa mengelola. Nah, jadi ketika anak itu sudah sarjana, ya,
atau mungkin masih kuliah tapi kelihatan dia bisa mengelola harta, itu sudah bisa diberikan. Wabtalul yatama, tapi coba kamu perhatikan di sini istilahnya wabtalu. Wabtalu itu uji, ya. Yang dimaksud diuji itu ya dipastikan apakah anak ini sudah bisa mengelola harta atau belum. Kalau sudah bisa mengelola harta, berikanlah harta itu kepada mereka. Ya. Fa'idza anastum rusyda. Kalau menurut kamu yakin anak yatim itu sudah bisa berpikir jernih, rusyda itu artinya bisa mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkanlah harta itu kepada mereka. Nah, ini catatan bagi para wali yang mengelola harta anak yatim. Karena yang namanya yatim itu tidak selamanya miskin. Ada yatim yang kaya. Ya contoh, anaknya kakak Anda. Nah, kakak Anda itu kan orang kaya. Ya, mengalami kecelakaan sama istrinya, wafat. Nah, ini ada 2 anak yatim, masih SD. Nah, nggak mungkin lah anak SD kemudian kudu mengelola hartanya. Maka dikelolalah oleh walinya. Bisa pamannya, bisa uaknya, bisa kakeknya, atau tim, ya. Kakak adik dari almarhum bersepakat untuk mengelola hartanya. Hati-hati dalam mengelola harta anak yatim, itu adalah amanah, ya. Jangan sampai ada harta mereka yang kita ambil. Tapi kalau Anda mengelola, kemudian dari pengelolaan itu mendapatkan bagian dari kerja Anda, tidak apa-apa. Jadi misalnya gini, ya, kakak Anda almarhum itu sebut saja punya toko, ya. Nah, karena beliau meninggal, ya Anda kelola. Nah, Anda boleh mendapatkan sebut sajalah bayaran dari pengelolaan itu. Boleh, bukan mengambil harta anak yatim, bukan. Ya. Nah, atau misalnya kakak Anda almarhum itu punya kos-kosan. Beliau wafat. Nah, anaknya diurus oleh Anda, ya. Untuk biaya makan, biaya sekolah diambil dari uang kosan almarhum, ya gitu. Sebenarnya uang kos yang punya anak-anak itu. Mungkin ketika makan ada beberapa yang Anda yang termakan oleh Anda, itu dianggap sesuatu yang diperbolehkan, ya. Atau misalnya Anda karena mengelola hartanya, ya Anda menetapkan mendapatkan gaji dari pengelolaan harta anak yatim. Boleh tidak? Boleh. Selama itu logis, selama itu memang sesuai dengan peruntukannya. Itu tidak disebut mengambil harta anak yatim, ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda tadi, kapan harta anak yatim itu diberikan? Coba lihat surat An-Nisa ayat 4, ya, fa idza anastum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau menurut kalian anak yatim itu sudah mampu untuk mengelolanya, maka serahkanlah kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.